Hari ini kita akan membahas mengenai strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan sasaran. Kemampuan yang dipelajari, nanti kita akan mendefinisikan langkah-langkah utama dalam merancang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, yang meliputi yang pertama yaitu segmentasi pasar, yang kedua penetapan sasaran atau targeting, kemudian ada diferensiasi dan juga positioning. Yang kedua, menyebutkan dan mendiskusikan dasar utama bagi segmentasi pasar konsumen dan juga pasar bisnis. Yang ketiga, menjelaskan cara perusahaan dalam mengidentifikasi segmen pasar yang menarik dan memilih strategi penetapan sasaran pasar. Kemudian yang keempat, dengan mendiskusikan cara perusahaan mendiferensiasikan dan memposisikan produk mereka untuk keunggulan kompetitif maksimum di pasar. Yang pertama, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Ini dimulai dengan memilih pelanggan mana yang akan dilayani. Jadi tidak semua orang itu menjadi pelanggan. Jadi peran pemasar di sini adalah memilih pelanggan mana yang akan dilayani dan memutuskan proposisi nilai yang dapat melayani pelanggan sasaran dengan sangat baik. Nah, bagaimana caranya? Ini bisa digunakan strategi 4 langkah, yaitu segmentasi pasar, penetapan sasaran pasar, diferensiasi, dan juga positioning. Yang pertama mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini adalah tindakan membagi pasar menjadi kelompok pembeli berbeda sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Karena setiap orang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan karakteristik dan juga perilaku. Kemudian yang kedua, penetapan sasaran pasar. Jadi setelah kelompok pembeli tadi diidentifikasi, setelah dipilih konsumen mana yang akan dilayani. Kemudian yang kedua adalah penetapan sasaran pasar. Ini dengan mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Jadi boleh memilih satu segmen atau beberapa segmen, tapi tidak semua segmen dilayani. Kemudian penetapan sasaran pasar ini terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Nah, jadi kunci dalam pemasaran adalah bagaimana cara membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Kemudian yang selanjutnya, diferensiasi dan positioning. Jadi diferensiasi adalah perbedaan, sebenarnya melibatkan pembedaan penawaran pasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Jadi sama-sama menciptakan sebuah produk, kita dengan pesaing. Tapi harus ada perbedaannya. Perbedaannya ada di mana? Ada di penawaran pasar. Kemudian positioning, ini terdiri dari positioning penawaran pasar dalam pikiran pelanggan sasaran. Kemudian dalam segmentasi pasar, ini tidak ada cara tunggal untuk melakukan segmentasi pasar. Oleh sebab itu, pemasar mencoba berbagai variabel untuk melihat variabel mana yang memberikan peluang segmentasi yang terbaik. Oke, kita akan membahas mengenai segmentasi pasar. Itu variabel segmentasi pasar apa saja? Yang meliputi yang pertama ada unsur geografis. Jadi, pembagian konsumen tadi, pengelompokan konsumen berdasarkan letak geografis. Maksudnya gimana? Misalkan kita memiliki produk ini akan dijual di wilayah mana? Kita misalkan posisi ada di Kudus. Kira-kira produk ini akan ditawarkan hanya di dalam kota saja, di Kudus, atau di kota-kota sekitar Kudus. Atau mungkin pelanggan yang akan kita sasar ini adalah pelanggan yang ada di wilayah Semarang atau mungkin di wilayah luar provinsi Jawa Tengah. Nah, itu dibedakan dari unsur geografis. Kemudian yang kedua demografis. Sebelum lanjut ke geografis, jadi dalam geografis ini bedakan ada negara, wilayah, negara bagian, daerah, kota atau lingkungan. Tadi seperti saya katakan, misalkan dibedakan dari segi wilayah, di wilayah Kudus, Jepara, Rembang, dan lain sebagainya. Atau di wilayah negara lain. Misalkan kita menginginkan produk kita ini
Kita akan melayani konsumen di jangkauan di luar wilayah negara kita. Kemudian yang selanjutnya segmentasi demografis. Ini pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan variabel demografis yang mencakup yang pertama adalah usia. Usia. Setiap orang memiliki usia yang berbeda-beda. Kita mau melayani konsumen di usia yang bagaimana? Usia anak-anak, atau usia remaja, atau usia dewasa, atau mungkin usia tua, atau yang sudah yang sudah tua ya. Kemudian jenis kelamin, kita akan melayani konsumen yang berjenis kelamin apa? Laki-laki, perempuan, atau kedua-duanya akan dilayani. Kemudian yang ketiga, ukuran keluarga dan siklus hidup keluarga. Itu yang bagaimana? Apakah kita akan melayani pelanggan yang sudah berkeluarga atau yang masih single? Kemudian kalau ingin melayani yang sudah berkeluarga, ini yang bagaimana siklus hidup keluarganya? Apakah keluarga baru, misalkan keluarga kecil, yang anaknya masih kecil, atau melayani keluarga yang sudah puluhan tahun berkeluarga? Nah, itu berbeda nanti cara melayani konsumen dengan siklus hidup keluarga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, segmentasi demografis dibedakan dari pendapatan dan pekerjaan. Ini juga kita akan melayani konsumen dengan pendapatan berapa? Apakah dengan pendapatan di bawah 5 juta atau di atas 5 juta atau mungkin di bawah atau mungkin di atas 50 juta. Dan tipe pekerjaan apa yang akan kita layani? Misalkan konsumen dengan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, atau mungkin kita akan melayani konsumen yang bekerja sebagai buruh pabrik, atau kita akan melayani konsumen yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dalam hal ini misalkan kita akan melayani seorang pengusaha. Nah, itu dibedakan dari tingkat atau jenis pekerjaannya. Kemudian pendidikan juga sama. Kita akan melayani konsumen dengan tingkat pendidikan yang bagaimana? Pendidikan SD, ataukah pendidikan SMP, atau mungkin yang sudah tamatan dari doktoral atau profesor. Kemudian yang selanjutnya dari segi segmentasi agama, ini juga kita akan melayani konsumen yang beragama bagaimana. Misalkan produk kita adalah kitab suci khusus agama tertentu, ya berarti kita hanya melayani konsumen yang beragama tersebut saja, tidak bisa melayani konsumen dari agama atau kepercayaan yang lain. Kemudian dari ras, ini sama juga segmentasi demografis, ini ras mana yang akan kita layani. Apalagi di Indonesia banyak sekali suku, budaya, ras yang berbeda-beda. Ada suku Jawa, suku Batak, Sunda, dan lain sebagainya. Kita akan melayani yang memiliki atau yang bersuku mana. Apakah semua dilayani atau hanya salah satu ras atau suku saja. Kemudian generasi dan kebangsaan. Segmentasi pasar konsumen yang selanjutnya yaitu segmentasi psikografis dan perilaku. Dalam segmentasi psikografis, ini pasar dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan yang pertama, kelas sosial. Yang kedua, berdasarkan gaya hidup. Yang ketiga, dari karakteristik kepribadian. Jadi yang pertama dari kelas sosial. Kita akan melayani konsumen dengan kelas sosial yang bagaimana? Apakah di kelas sosial menengah ke atas, kelas sosial menengah bawah, atau yang bagaimana? Kemudian gaya hidup, ini juga kita akan melayani jenis konsumen dengan gaya hidup yang hedonis atau dengan gaya hidup yang sederhana. Kemudian karakteristik kepribadian, kita akan melayani konsumen dengan kepribadian yang bagaimana? Yang introvert atau yang ekstrovert? Orang yang suka membaur dengan orang lain atau konsumen yang lebih suka menyendiri atau introvert? Kemudian dalam segmentasi perilaku, pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon konsumen terhadap suatu produk. Pemasar bisnis menggunakan banyak variabel untuk melakukan segmentasi pasar mereka.
Tetapi pasar bisnis juga bisa disegmentasikan berdasarkan demografi konsumen bisnis, dalam hal ini industri, ukuran perusahaan, kemudian karakteristik operasi, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi. Sasaran segmentasi pemasaran. Penjual bisa mengabaikan perbedaan segmen dan menetapkan sasaran secara luas dengan menggunakan pemasaran tanpa diferensiasi atau pemasaran massal. Pemasaran tanpa diferensiasi ini melibatkan produksi massal, distribusi massal, dan promosi massal tentang produk yang sama dalam cara yang sama untuk semua konsumen. Atau penjual dapat menerapkan pemasaran terdiferensiasi, mengembangkan penawaran pasar yang berbeda untuk beberapa segmen. Kemudian pemasaran ceruk dan mikro. Pemasaran yang terkonsentrasi atau pemasaran ceruk ini memerlukan fokus pada satu atau beberapa segmen pasar saja. Yang terakhir, pemasaran mikro ini adalah praktek penghantaran produk dan program pemasaran khusus untuk memenuhi selera individu dan lokasi tertentu. Jadi dalam pemasaran mikro ini meliputi pemasaran lokal dan pemasaran individual. Kemudian strategi penetapan sasaran terbaik atau targeting. Strategi penetapan sasaran yang terbaik ini bergantung pada yang pertama sumber daya perusahaan. Jadi seberapa besar sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Ini akan menentukan sasaran yang terbaiknya. Kemudian keberagaman produk. Jadi perusahaan ini memproduksi berapa atau beragam produk atau hanya 1-2 produk saja. Kemudian bagaimana tahap siklus hidup produk yang dimilikinya. Jika dia sudah bisa melewati tahap kedewasaan, kemudian setelah itu bisa menciptakan produk baru, jadi dia bisa menciptakan penetapan sasaran yang terbaik. Kemudian dari keberagaman pasar. Jadi produk ini itu bisa memasuki pasar yang bagaimana? Apakah hanya salah satu pasar atau bisa melayani beberapa pasar? Kemudian strategi pemasaran yang kompetitif. Jadi bagaimana produk ini bisa bersaing secara kompetitif dengan para pesaing yang memproduksi produk yang sejenis. Yang selanjutnya, strategi positioning atau proposisi. Jadi secara umum perusahaan dapat memilih 1 dari 5 proposisi nilai pemenang di mana mereka akan membangun posisi produk mereka. Lebih banyak untuk lebih banyak, atau lebih banyak untuk sama, sama untuk lebih sedikit untuk jauh lebih sedikit, atau lebih banyak untuk lebih sedikit. Jadi positioning penuh merek disebut pula dengan proposisi nilai. Bauran penuh dari manfaat di mana merek itu diposisikan. Kemudian positioning perusahaan dan merek ini dirangkum dalam pernyataan positioning yang menyatakan bahwa positioning ini segmen dan kebutuhan sasaran itu harus diutamakan. Kemudian bagaimana konsep positioning yang diusung, kemudian bagaimana titik perbedaan khusus dengan pesaing. Kemudian perusahaan harus secara efektif mengkomunikasikan dan menghantarkan posisi terpilih tersebut kepada pasar. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai strategi segmentasi, targeting, dan positioning.